Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita mulai lagi mata pelajaran seni budaya. Ini pertemuan kedua kita di semester genap. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kedua kita ini, kita akan membahas KD 3.7 dan 4.7. 3.7 menerapkan apresiasi seni budaya mancanegara, 4.7 melaksanakan apresiasi seni budaya mancanegara. Adapun indikator pencapaian 3.7 menentukan apresiasi seni budaya mancanegara, menggali apresiasi seni budaya mancanegara, dan menggambarkan apresiasi seni budaya Nusantara. Sedangkan indikator pencapaian 4.7 merancang apresiasi seni budaya mancanegara, memperbaiki apresiasi seni budaya mancanegara, dan menerapkan apresiasi seni budaya mancanegara. Oke, kita lanjut langsung saja. Mengapresiasi seni tari mancanegara. Tari mancanegara adalah tarian yang tumbuh dan berkembang di luar Indonesia atau di luar Nusantara. Jadi bagi tarian yang ada di Indonesia ataupun di daerah kita ini bukan termasuk seni tari mancanegara ya anak-anak. Apresiasi bisa diwujudkan dengan memahami jenis tari mancanegara. Ini ada jenis-jenisnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tari nasional, yang kedua tari internasional, yang ketiga tari kontemporer, dan yang keempat tari modern. Jadi jenis tari mancanegara itu ada 4, bisa dicatat. Yang pertama tari nasional, yang kedua internasional, yang ketiga kontemporer, dan yang keempat modern. Kita akan bahas satu persatu pengertiannya. Tari nasional adalah puncak-puncak seni tari daerah lain atau kreasi baru yang bernapaskan nasional. Tari internasional misalnya balet, tari modern atau tari bangsa-bangsa lain seperti tari Spanyol, tari India, tari Jepang, atau tari kreasi yang bernapaskan internasional. Jadi misalnya saja orang Indonesia belajar ataupun menyajikan tari balet, berarti orang tersebut sudah menyajikan tari internasional ya anak-anak. Lalu tari kontemporer adalah sebuah tarian yang masih bersifat sesaat atau sedang proses dikenalkan pada masyarakat. Jadi sifatnya masih sedang dikenalkan kepada masyarakat ya. Tari kontemporer ini bukan tarian yang mempunyai pakem ataupun aturan, itu tidak. Jadi dia lebih bebas. Jadi seorang seniman akan lebih bebas jika dia menciptakan tari kontemporer. Karena biasanya itu seorang yang alirannya itu kontemporer nanti karyanya akan mengarah pada penikmatnya itu disuruh untuk berpikir sendiri. Jadi mereka akan mendeskripsikan karya tersebut ke dalam banyak arti atau banyak makna sesuai yang mereka ketahui. Jadi sebenarnya si seniman itu punya maksud, tapi maksud itu akan diterjemahkan menjadi banyak versi oleh penikmat. Kalau tari modern adalah suatu jenis tari dunia yang dilahirkan di Amerika, kemudian berkembang ke negara-negara lain. Ini fungsi apresiasi tari mancanegara. Yang pertama, tari sebagai media pergaulan. Pengertiannya bahwa kegiatan ini sebagai interaksi antara pencipta seni. Jadi, tari sebagai media pergaulan itu seperti ini anak-anak. Misalnya, saya dan sampean, saya dan kamu adalah sama-sama seniman. Ketika saya menciptakan suatu karya seni, lalu saya pertontonkan dan kamu mengapresiasinya, kamu menontonnya, itu berarti kita sudah berinteraksi antara seniman. Karena apa? Saya menyampaikan maksud saya melalui tari tersebut dan jenengan yang menerima, seperti itu. Lalu tari sebagai hiburan, pengertiannya, pada dasarnya tari ini tidak bertujuan untuk ditonton, tetapi tarian ini untuk kepuasan penarinya, sehingga bersifat spontanitas. Nah, jadi begini, tari sebagai hiburan itu lebih ke rasa puas dari penarinya yang menarikan ataupun dari penciptanya.
Jadi sebenarnya ini tidak bertujuan untuk ditonton, kalaupun ada yang menonton itu tidak apa-apa, tapi tujuannya itu sebenarnya untuk memuaskan diri. Misalnya kalau lagi senang kita menari, ya wes kita akan puas dengan apa yang kita lakukan. Seperti itu. Ada tari sebagai pertunjukan. Adalah tari yang disusun sengaja untuk dipertontonkan dalam penyajiannya, mengutamakan segi artistiknya, penggarapan, koreografi yang baik, serta tema dan tujuan yang jelas. Jadi tari sebagai pertunjukan ini tari yang memang benar-benar disusun ya, konsepnya matang, gerak-geraknya itu disusun dengan baik supaya menjadi sebuah cerita, dan tentunya selalu dipertontonkan kepada khalayak umum, entah itu untuk lomba, untuk pertunjukan, dan lain-lain. Apresiasi ragam gerak tari Nusantara. Yang A, ciri khas gerak tari mancanegara. Negara barat itu feudalisme, jadi ada pembedaan kasta dalam masyarakat bahkan dalam gerak tari tersebut. Yang pertama, ragam gerak tari yang didukung oleh para pekerja atau buruh biasanya berirama cepat, dinamis, dan romantis karena dilakukan tempat terbuka. Ragam gerak yang muncul adalah gerak saling merespon ya, dan mengisi ruangan sehingga para penarinya berpasang-pasangan membentuk formasi melingkar, menyudut, dan banjar. Jadi kalau ragam gerak tari seperti ini biasanya itu mengusung tema tentang kehidupan sosial ya Nana, kehidupan masyarakat seperti itu. Yang kedua, ada ragam gerak yang muncul di kalangan para bangsawan, berirama lembut, mengalun sehingga muncullah gerak dengan garis lengkung dengan tumpuan dari yang kuat. Contohnya balet, kaum bangsawan pun mengembangkan gerak tari ballroom dance yang tetap bergaya lembut, romantis, dan saling memeluk berdekatan. Jadi berbeda ya, kalau ragam gerak yang diusung dari tema sosial dan tema bangsawan itu berbeda. B. Ciri khas iringan, tata rias, dan tata busana tari mancanegara. Bentuk musik pengiring dari tari mancanegara biasanya berupa alat-alat tradisional khas negara tempat tarian itu lahir, ataupun alat musik modern untuk jenis-jenis tarian yang baru. Tata rias dan busananya pun disesuaikan dengan ciri khas negara masing-masing. Ini ada macam-macam tarian mancanegara, kita akan belajar sedikit ya. Ini ada beberapa. Yang pertama ada tari balet dari Italia. Tari ini lebih terkenal di Prancis. Balet merupakan salah satu jenis tarian modern yang banyak digemari, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Tidak hanya melihat gerakannya yang indah, balet ternyata juga mengajarkan beberapa hal pada kita. Salah satu ciri khas dari gerakan-gerakan balet adalah menari dengan menggunakan ujung kaki dan gerakan berputarnya. Ketika sedang berputar, fokuskan pandangan pada satu titik. Meskipun seluruh tubuh berputar, tidak akan merasa pusing sama sekali. Itu tari balet ya anak-anak. Kita sering melihat ini di televisi. Dan hebatnya mereka itu bisa bertumpu pada ujung jari kaki. B. Ada tari salsa yang terkenal di mancanegara. Pada dasarnya tari salsa terkenal karena gerakannya yang dinamis, lincah, dan energi. Tari salsa diiringi oleh musik salsa yang berasal dari Son Cuba. Musik salsa merupakan gabungan antara musik tradisional Afrika dan Kuba, serta irama Amerika Latin. Tari salsa dipengaruhi oleh berbagai tarian seperti cha-cha, mambo, guaracha, palo, monte, yambu, abagua, dan rumba. Ketiga, istilah menari dalam masyarakat Tiongkok adalah suatu cara untuk mengungkapkan emosi dan perasaan yang tidak hanya pada individu, namun juga karakter suatu bangsa. Tarian Tiongkok keasliannya dapat dilacak melalui pahatan kuno atau tarian rakyat yang turun-temurun sejak ribuan tahun yang lalu. Dimulai dari era dinasti Zhou, ini jadi kalau tarian Tiongkok ini turun-menurun ya. Tari Cina yang paling terkenal adalah tari singa dan naga. Tari singa ada dua jenis, yaitu singa utara dan singa selatan. Kalau kita lebih mengenalnya dengan leang-leong ya. Nah, ciri-ciri tari singa utara adalah tarian ini tumbuh dan berkembang di Cina bagian utara. Fungsi tariannya untuk hiburan raja dan banyak menggunakan gerakan akrobatik. Kostum yang digunakan tari singa utara
berwarna merah hingga kuning. Sedangkan ciri-ciri tari Singa Selatan adalah tari ini tumbuh dan berkembang di Cina bagian selatan. Tarian ini berfungsi sebagai upacara istiadat membuang semangat jahat dan meminta tuah. Kostum tari Singa Selatan menggunakan berbagai warna. Selain tarian singa dan naga Cina juga memiliki tarian antara lain tarian bunga Cina, payung tahun baru dan lain-lain. Tari klasik dari Thailand. Ini gambarnya ya. Yaitu tari Ceracap atau Inai. Tarian ini berhubungan dengan sejarah Kesultanan Melayu Malaka semasa baginda musik ke hulu Sungai Muara. Tarian ini ditarikan di hadapan sultan dan pembesar-pembesar istana. Tarian ini menggunakan properti berupa bunga-bungaan, emas, dan lilin yang menyala. Tari klasik India yaitu tari kata. Tari kata berarti kata atau mendongeng. Ini gambarnya. Kata sebagai sebuah bentuk tari yang merupakan inti sebuah kisah abadi mengenai kehidupan dengan semua aspeknya. Kata merupakan satu-satunya corak klasik dengan bahasa yang telah dipengaruhi oleh tradisi Hindu dan Islam. Bagi masyarakat India, tarian adalah gabungan antara pemujaan dan luahan perasaan yang mendalam dalam diri seorang manusia. Oke anak-anak, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada yang kurang dipahami, bisa WA ke Bu Ayu ya, tanya langsung. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.